Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope that you are always in a good condition and always keep healthy. And for the 12th grade, it is your turn. So today, you will learn English with me. Welcome to my English class. I hope that you will enjoy my class. Well everybody, today, we will discuss Chapter 2. That is about report writing. Or you can also say writing a report. Jadi pada video kali ini, topik kita adalah menulis laporan. In Indonesia, report means laporan. Kalian nanti akan belajar bagaimana menyusun laporan dalam bentuk bahasa Inggris. Next, let's start with the definition of report. Okay. Report is a specific form of writing that is organized around concisely identifying and examining issue, event, or finding. Jadi secara singkatnya, laporan itu merupakan bentuk tulisan yang digunakan untuk melaporkan kegiatan yang sudah berlangsung. Misal, kalian pernah mengikuti kegiatan kunjungan industri, kalian pernah mengikuti kegiatan PKL, yang mana setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, biasanya kalian akan diminta untuk menyusun sebuah laporan. Jadi, yang dimaksud dengan writing a report itu ya ini tadi. Next, what is a social function of writing a report? To prepare the reports of events by writing them correctly using a specific form. Apa sih fungsi dari menulis sebuah laporan? Yaitu mempersiapkan laporan dari kegiatan dengan menuliskan mereka menggunakan bentuk khusus dan benar. Ini tujuannya atau social function dari writing a report. Next, how to deliver a report. Bagaimana sih laporan itu kita sampaikan atau bagaimana menyampaikan sebuah laporan? Report can be delivered verbally and also in the form of written document. Jadi bahwa laporan itu bisa disampaikan secara lisan dan juga bisa disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi kalau secara lisan berarti kalian menyusun laporan tersebut dan mempresentasikannya. Kalian juga sudah sering praktek ya presentasi. Ini nanti juga ada presenting report. Tetapi pada topik ini kita akan lebih fokus pada written document. Jadi kita memfokuskan pada menyusun laporan tertulis. Next, in writing a report, of course, we also have part of report, or we also know as the generic structure of report. Dalam menyusun sebuah laporan, kita harus memiliki atau kita juga harus tahu bagian-bagian dari menyusun laporan atau generic structure of a report. Next, what is the generic structure of report? The first, title. Title here means the name of report or subject. Atau dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai judul laporan. Nah, di sini ada saya tuliskan includes from, to, and date. Jadi sebelum judul itu biasanya juga laporan ini dari siapa, artinya siapa yang membuat, kemudian ditujukan untuk siapa, dan kalian menyusun laporan ini
tanggal berapa. Itu juga bisa dimasukkan di dalam laporan kalian. Baru setelah itu kalian menuliskan title atau judul laporan. Next, introduction. It sets out the aim and objectives, term and definition. Introduction. Isinya apa? Dalam introduction ini, isinya adalah tujuan penulisan laporan. Jadi kalian menuliskan laporan itu tujuannya apa, kemudian kalau di situ harus menuliskan definisi, istilah, dan sebagainya, maka itu masuk pada bagian introduction. Next, methodology. It states the methodology and research method done by the writer in doing the report. Di metodologi ini isinya adalah method atau research method yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan. Next, findings. It states the set of main finding. Ini isinya apa? Isinya adalah hasil dari laporan yang kalian sudah susun, atau mungkin di sini bisa sebagai temuannya. This part should be the clearest part. Tell about the event in detail. Bagian ini harus bagian yang paling jelas, karena di sini menceritakan tentang peristiwa kegiatan secara detail. Misal, kalian diminta untuk menyusun laporan PKL misalnya ya. Nah, pada bagian ini, maka kalian menjelaskan kegiatan yang kalian lakukan selama PKL, biasanya 3 bulan ya, kegiatan di bulan pertama, kedua, dan ketiga, secara detail. Kalau itu adalah laporan ilmiah, hasil research gitu, maka di sini adalah temuan-temuannya. Apa sih temuan yang kalian sudah tetapkan di sini dari penelitian yang kalian lakukan? Kemudian conclusion. Conclusion adalah summary of the report atau kesimpulan dari laporan. Recommendation. It states the recommendation of writer relating to the event or issue. Jadi ini adalah rekomendasi dari penulis yang berkaitan dengan kegiatan yang kalian sudah lakukan. Oh, ternyata kegiatan PKL ini sangat bermanfaat, sehingga direkomendasikan untuk kedepannya tetap dilaksanakan. Oh, penelitian ilmiah ini sangat bermanfaat, sehingga nanti kedepannya diharapkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh penulis yang selanjutnya atau peneliti yang selanjutnya. Language features in writing a report, atau struktur teks yang dipakai dalam menulis sebuah laporan. Yang pertama adalah using simple present tense, menggunakan kalimat dengan pola simple present. Jadi kalimat-kalimat yang kalian gunakan ketika menyusun sebuah laporan ini sebagian atau bahkan mungkin lebih banyak menggunakan kalimat dengan pola simple present. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat dengan pola simple past tense, using simple past tense. Why? Because of course it relates to the activity that you have done in the past. Berkaitan dengan kegiatan yang sudah kalian lakukan di waktu yang lalu. Kemudian juga using suggestion, menggunakan ungkapan saran, karena di situ nanti juga kalian banyak memberikan saran yang akan dilakukan oleh pembaca. Next, what makes an effective report? Apa sih yang membuat sebuah laporan itu efektif? Yang pertama adalah clear, concise, and accurate. Jelas, ringkas, dan cermat atau tepat. Kalau laporan terlalu panjang, moler-moler, itu malah tidak efektif. Jadi clear, concise, and accurate. Jelas, ringkas, dan tepat. Easy for the audience to understand. Mudah dipahami. Oleh siapa? Kalau itu secara verbal berarti oleh pendengar, kalau itu secara tertulis ya oleh
pembaca. Kemudian yang ketiga, appropriate for the audience, sesuai untuk audiennya, pas untuk pembacanya, pas untuk pendengarnya, cocok. Kemudian well organized with clear section heading, tersusun dengan rapi, ya, jelas dan rapi. Next, this is the example of a simple report. You can read by yourself. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, di sini memuat semua unsur struktur yang digunakan dalam menyusun laporan tadi, atau generic structure-nya masuk semua. Nih, kalau kalian sudah baca, nanti kalian akan menemukan title, introduction, methodology, finding, kemudian juga ada conclusion, kemudian juga ada recommendation. Jadi kalau kalian sudah membaca, maka kalian akan menemukan struktur atau generic structure dari laporan tersebut. Ini adalah contoh yang sudah saya berikan, a very simple report. That's all, I think. Is it clear enough? I hope that you can understand my simple explanation. If you still have a question, you can contact me. You can write your question in Schoology, and don't forget, please keep on learning and keep your health. Okay, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.